Izin memperkenalkan diri, saya Siti Mariani, dosen di Prodi Kebidanan Magelang Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen berkaitan dengan unjuk kerja terutama perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang merupakan mata kuliah inti di Prodi Kebidanan Magelang Program Sarjana Terapan dengan bobot 2 SKS, 1 teori, 1 praktek. Dengan metode tatap muka, dengan metode student center learning. Selain itu juga dengan metode seminar dan dengan praktikum. Deskripsi mata kuliah kesehatan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan dalam bidang kebidanan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Mata kuliah kesehatan masyarakat memiliki pokok bahasan antara lain adalah konsep dasar kesehatan masyarakat, konsep PHC atau primary health care, kemudian peran serta masyarakat, epidemiologi, statistik, konsep dasar sistem pelayanan kesehatan, kemudian konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak, program kesehatan terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, kemudian juga ada sistem jaminan kesehatan nasional, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat. Ya, kemampuan yang diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu dicerminkan atau ditunjukkan dalam CPL, capaian pembelajaran lulusan, dan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah mampu memberikan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan baik pada masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir, nifas dan anak balita serta anak prasekolah, kemudian layanan kontrasepsi, dan bermenopause dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan yang kedua adalah mampu melakukan komunikasi, promosi kesehatan dan konseling mengenai kesehatan masyarakat pada umumnya dan kesehatan perempuan sesuai dengan tahap perkembangan reproduksinya sesuai dengan kebutuhan dan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Dan lulusan juga mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur yang baku di pelayanan kebidanan. Lulusan mampu merencanakan secara komprehensif pelayanan kebidanan di bawah pertanggungjawaban sendiri dan bertanggung jawab terhadap organisasi. Selain itu juga lulusan mampu melakukan pengkajian wilayah, analisis situasi, sosial, gender, dan membuat diagnosa, perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi pelayanan kebidanan di komunitas bersama dengan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah kesehatan masyarakat antara lain setelah mahasiswa mengikuti perguruan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ilmu kesehatan masyarakat. Selain itu juga mahasiswa mampu memahami konsep primary health care, kemudian juga melaksanakan usul dan kolaborasi dalam primary health care. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendekatan dalam kesehatan masyarakat, memahami sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan masyarakat, memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, kemudian melaksanakan program kesehatan terkait dengan meningkatkan status kesehatan baik ibu maupun anak. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu memahami ekonomi kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Selain itu juga mahasiswa mampu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari buku textbook, ya, baik penulis dari luar ataupun penulis saya sendiri. Kemudian ada bahan ajar, kemudian juga ada dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya ataupun hasil dari pengabdian maupun penelitian dari para dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang ditujukan semuanya sudah disubmit atau sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran learning ataupun HT di Poltekkes Kemenkes Semarang. Selain itu, untuk evaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan mahasiswa, kami ada beberapa tes yang kami lakukan. Salah satunya adalah UTS memiliki bobot 20%, kemudian UAS atau ujian akhir semester sebesar 25%, kemudian UAS praktik sebesar 25% dan penugasan sebesar 30%. Ya, berikut ini adalah contoh video pembelajaran di mata kuliah kesehatan masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah.
bersama terkait dengan sistem jaminan nasional kesehatan. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Ya, sebelumnya Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada yang izin atau WA izin sakit, Mbak Komting atau Sipen? Tidak ada Ibu. Tidak ada, hadir semua ya. Hadir Oke, semua. baik. Sudah melakukan presensi di Healthy? Sudah. Yakin ya? Yakin. Ya, jangan sampai lupa ya, karena presensi itu juga menentukan dari presentasi kesejarah kalian gitu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi belajar bersama terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Materi ini sudah Ibu upload di Healthy, apakah sudah dibaca? Sudah. Ini sedikit ya, tapi lama-lama menjadi bukit ya. Baik, terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat, ya tujuan dari pembelajaran ini ya nanti setelah belajar bersama terkait pemberdayaan masyarakat, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan apa sih pemberdayaan masyarakat, kenapa tujuannya seorang bidan bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian prinsip dan unsur apa saja yang harus ada di kesehatan masyarakat, kemudian nanti juga bisa memberikan contoh dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Ya, kemudian setelah nanti konsep ini kalian paham, tujuan yang kedua adalah masih bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan. Ya, ketika nanti kalian ditempatkan di dalam suatu wilayah, misalnya setelah ini kan nanti ada praktek ya, Ada. Nah, nanti ketika kalian dihadapkan pada suatu kondisi, ya. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi belajar bersama terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Materi ini sudah Ibu upload di Healthy, apakah sudah dibaca? Sudah. Ini sedikit ya, tapi lama-lama menjadi bukit ya. Baik, terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat, ya tujuan dari pembelajaran ini ya nanti setelah belajar bersama terkait pemberdayaan masyarakat, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan apa sih pemberdayaan masyarakat, kenapa tujuannya seorang bidan bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian prinsip dan unsur apa saja yang harus ada di kesehatan masyarakat, kemudian nanti juga bisa memberikan contoh dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Ya, kemudian setelah nanti konsep ini kalian paham, tujuan yang kedua adalah masih bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan. Ya, ketika nanti kalian ditempatkan di dalam suatu wilayah. Dari terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Baik, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Oke, ada yang mau menjelaskan maksud dari gambar ini? Ini ada dua gambar nih. Dengan foto ini nggak? Mbak siapa namanya? Mbak Devina. Ya, silakan Mbak Revina. Masih ada di gambar Devina, Ibu. Devina. Oke, silakan. Baik Ibu, itu ada kegiatan posyandu yang dimana kegiatan posyandu itu masih didampingi oleh tenaga kesehatan. Kemudian untuk gambar yang kedua, kegiatan posyandu sudah bisa melakukan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Revina. Aplaus dulu untuk Mbak Revina. Pemberdayaan masyarakat, kami ada 3 tim. Saya Bu Narti dan Bu Muna yang melakukan pendampingan kepada kader untuk melakukan deteksi dini stunting. Ya, ini adalah namanya ini tingkat pertumbuhan. Ya, ini dia ada 2 tiker ya. Sebelah sini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Jadi berbeda laki-laki dan perempuan. Ini awal ini kita memperkenalkan. Oke, dari gambar tadi bisa kita simpulkan apa sih definisi dari pemberdayaan masyarakat? Ada yang mau menjawab? Silakan. Mbak Siti, kenapa kamu melakukan? Memperhatikan Ibu. Oh, perhatikan. Oke, silakan bisa nggak dijelaskan Mbak Siti apa maksud dari definisi pemberdayaan masyarakat dari gambar tadi aja? Jadi upaya untuk memberdayakan masyarakat itu untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan dalam memelihara meningkatkan kesehatan. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti. Berbagai upaya yang kita lakukan ya untuk ya menumbuhkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan masyarakat ya. Untuk apa? Untuk dia bisa mampu ya mengenali, mengatasi dan memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dia sendiri dulu. Ya. Kalau orang itu sudah sadar, dia nanti akan menularkan ke lingkungan sekitarnya, minimal ke keluarganya. Ya, setelah itu nanti baru ke masyarakat di sekitar. Ini adalah proses
Jadi ini merupakan bagian pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelum kita memberdayakan masyarakat, kita harus tahu sasarannya siapa, kemudian masalah desa tersebut apa. Setelah itu kita memberi contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi tahu atau knowledge. Nah, setelah tahu, mereka akhirnya mengerti dan mau. Nah, setelah mereka mau, mereka langsung mampu melaksanakan secara mandiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk Mbak Mei. Oke, ya betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak Megi. Ini adalah bagian proses dari pemberdayaan masyarakat ya. Sebelum kita melakukan pemberdayaan masyarakat, kita harus tahu dulu sasaran kita. Sasaran kita siapa, masalahnya apa, kemudian penyebab masalah itu apa. Ya, misalnya sebagai contoh, misalnya kejadian stunting yang saat ini sedang menjadi prioritas pemerintah ya, karena di beberapa desa hampir semuanya ada kejadian stunting. Yang sasaran kita itu siapa? Berarti bisa dari ibunya, bisa dari bayinya yang sudah terdeteksi stunting, atau mungkin bisa dari ibunya ya, agar tidak terjadi atau pencegahan stunting. Ya, kalau misalnya dia sudah stunting, ya berarti kita edukasi orang tuanya ya, agar dia tahu stunting itu apa sih, kenapa sih anaknya bisa stunting, kira-kira karena apa? Ya, apakah karena asupan nutrisinya berkurang, atau mungkin karena penyebabnya yang lain, ada sanitasi, atau mungkin dari riwayat kesehatannya dia punya penyakit tertentu. Ya, sehingga nutrisi yang dia konsumsi justru untuk memulihkan kondisinya, bukan untuk pertumbuhan ataupun perkembangan. Gitu ya. Setelah masyarakat tahu, ya setelah kita jelaskan tadi, kita edukasi tadi, akhirnya masyarakat itu menjadi dia akhirnya mencari tahu, oh ternyata anak saya stunting. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi stunting untuk anak saya? Oh ternyata stunting berbahaya. Saya harus melakukan apa untuk mencegah anak saya supaya tidak stunting? Akhirnya mereka sudah mulai berproses mencari informasi. Ya. Kemudian setelah mereka mampu itu di sini sudah action ya, sudah merupakan perilaku. Dia sudah mau melakukan PHBS, bisa jadi karena mungkin penyebabnya karena sanitasi, ya, atau mungkin karena gizi, ya, yang tadinya tidak memberikan ASI eksklusif jadi memberikan ASI eksklusif, atau mungkin karena yang lain. Kalau misalnya ada penyakit tertentu bisa dulu diobati penyakit, gitu ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Ya. Dalam kita melakukan pemberdayaan masyarakat, tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada kalanya kita menemui hambatan. Ya, hambatan tapi juga bukan menjadi penghalang kita untuk berhenti gitu ya. Ada hambatan pasti ada strategi. Ya. Ketika nanti kalian jadi seorang bidan desa di komunitas gitu ya, kalian ada hambatan di desa kalian ya. Oh, stuntingnya masih tinggi. Ternyata masih banyak faktor yang anak stunting. Kalian cari dulu kira-kira penyebabnya. Ya, untuk hambatan yang pertama ya, misalnya kalian sebagai seorang bidan desa ya sudah memberikan program yang sangat bagus untuk desanya. Ya, salah satunya adalah cakupan ASI eksklusif 100% misalnya. Tetapi iya, partisipasi masyarakatnya masih rendah. Kira-kira apa yang bisa kalian terapkan strateginya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang masih rendah? Ada yang mau menjawab? Silakan. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zainul Fadilah dengan NIM 55. Nah, strategi dari rendahnya partisipasi masyarakat yaitu dengan pendekatan tokoh masyarakat seperti tokoh lokal, kepala desa atau kiai seperti itu Ibu, dan juga metode partisipatif seperti itu Ibu. Oke, baik, terima kasih atas dulu untuk penjelasan. Disampaikan oleh Mbak Zahra ya, bahwa ketika cakupan atau partisipasi masyarakatnya rendah, kita perlu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Apalagi mungkin Bu bidannya Mbak Zahra masih imut-imut ya, tiba-tiba datang ke suatu desa, dia punya program banyak, ternyata programnya tidak berjalan karena salah satunya adalah partisipasi masyarakatnya rendah. Ya, Mbak Zahra harus membantu dengan tokoh masyarakat, bukan berarti gandengan ya.
ya, memberdayakan kader untuk di meja-meja tertentu gitu ya. Kan nggak semua meja itu bisa dipegang kader ya. Untuk yang meja oleh nakes harus dengan nakes gitu ya. Ya, jadi di sini adalah bentuk pemberdayaan masyarakat, kita melibatkan kader kesehatan. Jadi Posyandu juga selain melibatkan kader kesehatan, kita juga melibatkan tokoh masyarakat. Ya Pak RT, Pak RW itu bergabung kan? Biasanya kasih moro-moro melalui apa? Toanya masjid. Apa biasanya kata-katanya? Bagi ibu-ibu yang mempunyai anak balita, jangan lupa nanti datang di Posyandu, jangan seringan. Itu adalah bentuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Mereka ikut terlibat. Disampaikan oleh Mbak Zahra ya, bahwa ketika cakupan atau partisipasi masyarakatnya rendah, kita perlu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Apalagi mungkin Bu Bidannya Mbak Zahra masih imut-imut ya, tiba-tiba datang ke suatu desa, dia punya program banyak, ternyata programnya tidak berjalan karena salah satunya adalah partisipasi masyarakatnya rendah. Yang Mbak Zahra harus membantu dengan tokoh masyarakat, bukan berarti gandengan ya. Nah, bisa disampaikan programnya ke tokoh masyarakat. Ya, programnya apa, tujuannya apa. Bagi seorang pasti tokoh masyarakat akan mendukung jika itu untuk kebaikan warga dan masyarakat. Ya, oke. Tadi Bu Simar sudah berikan contoh, salah satunya adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dengan Posyandu. Ya, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Kira-kira bentuk pemberdayaan masyarakat yang lainnya itu apa? Silakan, mau dibagi berapa kelompok? 3 mungkin cukup ya? Iya, cukup. Oke, kita bagi 3 kelompok. Mau dari Bu Simar yang nunjuk atau mau sendiri-sendiri? Masing-masing ibu sendiri. Oh, mau masing-masing satu garis ini ya? Iya. Oh, satu garis, silakan nanti berdiskusi kira-kira pemberdayaan masyarakat seperti apa, contohnya seperti apa, kasusnya seperti apa, nanti bisa dipaparkan ya. Kira-kira 5 menit cukup untuk berdiskusi? Cukup. Jika cukup silakan bisa mendekatkan diri. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin untuk memberikan contoh pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Itu adanya desa siaga. Jadi pada kelompok Risti, ibu dengan risiko yang tinggi, itu nantinya di setiap rumah akan diberikan sirine. Nah, nantinya kalau harapannya itu nanti kalau ada tanda-tanda bahaya itu bisa memencet tombol. Nah, nanti akan didatangkan ambulan untuk segera dibawa ke fasilitas terdekat gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, jadi 1 jam kita sudah belajar bersama terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Apakah sudah cukup jelas? Mudah-mudahan benar-benar jelas ya. Ya, nanti harapannya setelah selesai ini nanti kalian mempraktekkan ya. Ketika nanti praktek di komunitas, praktekkan kalian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Oke, sebelum diakhiri pertemuan hari ini ya, untuk evaluasi hari ini, apakah benar-benar kalian paham? Bu Simar boleh ya memberikan minta 1 perwakilan untuk menyimpulkan perkuliahan kita siang hari ini. Silakan Mbak, siapa yang mau menyampaikan ya kesimpulan? Boleh, silakan. Di sini Bu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nurlaini dengan NIM Akhir 05. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pemberdayaan masyarakat itu definisinya upayanya untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat. Lalu tujuannya pemberdayaan masyarakat ini untuk menumbuhkan pemahaman, terus kesadaran dan pengetahuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian ada beberapa tantangan dan hambatan yang ada di pemberdayaan masyarakat ini. Kemudian tantangannya itu yang pertama ada rendahnya partisipasi masyarakat. Kita bisa menggunakan strateginya itu melalui pendekatan tokoh lokal dan metode partisipatif dari masyarakat tersebut, Ibu. Begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, oke, selanjutnya ya kita agendakan untuk pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan kita untuk yang kesehatan masyarakat untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan masih pemberdayaan masyarakat, tetapi nanti kita akan mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat di kebidanan komunitas. Ya, tadi kan kita belum berikan contoh ya, nanti kita lebih aplikatif untuk pertemuan berikutnya. Jelas ya untuk pertemuan berikutnya? Jelas.
ini ada yang mau ditanyakan?